Selamat pagi para mahasiswa sekalian. Saya Muhammad Abdan Syadiki, pengajar statistik dasar. Saya akan memberikan materi mengenai korelasi poin biserial. Pada materi ini saya ingin menyampaikan ada sebanyak 5 poin. Yang pertama adalah mengulangi kembali apa itu korelasi. Yang kedua akan membedakan antara Kendall-Tau correlation, Sperman-Rho, dan juga poin biserial. Dan yang berikutnya kita akan memahami lebih jelas apa itu korelasi poin biserial. Dan yang berikutnya adalah menganalisis korelasi poin biserial. Itu akan saya simulasikan. Dan yang berikutnya adalah membaca atau melaporkan hasil analisis poin biserial. Nah, yang mana 2 poin terakhir akan menjadi tugas individu. Kita akan mengulangi apa itu korelasi. Korelasi secara sederhana itu adalah hubungan antara variabel X dan Y. Dan hanya 2 variabel ini yang berhubungan, ya. Artinya berpasangan, tidak lebih, antara X dan Y. Kata korelasi biasanya juga dipadankan dengan keterkaitan, keterhubungan, koneksi, dan tentu juga korelasi, ya. Yang mana antara variabel X dan Y itu posisinya bisa saling dipertukarkan. Dengan artian bahwa sebenarnya X bisa berhubungan dengan Y, dan sebaliknya Y bisa berhubungan dengan X. Uji korelasi itu untuk mengetahui keeratan hubungan. Erat artinya kekuatan. Maka kalau kekuatan itu bisa kita klasifikasikan, misalnya ada korelasi yang sifatnya itu sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian juga korelasi digunakan untuk mengetahui arah hubungan. Arah hubungan artinya adalah misalnya positif, berarti semakin tinggi X, maka semakin tinggi Y. Sebaliknya, kalau yang negatif, semakin tinggi X, maka semakin rendah Y. Dan berlaku sebaliknya juga, ya. Nah, pada korelasi saya sering menyebut dengan istilah variabel X dan Y. Variabel X itu sering dipadankan dengan istilah variabel bebas. Tapi sebenarnya variabel bebas itu diistilahkan sebagai variabel yang mempengaruhi variabel Y. Nah, padahal posisi variabel X dan Y di korelasi itu bisa dipertukarkan, ya. Maka saya lebih cocok nanti menggunakan istilah variabel X dan juga variabel Y. Variabel Y juga dipadankan dengan istilah variabel terikat, cuman sebenarnya variabel terikat itu lebih dekat dengan istilah variabel yang dipengaruhi oleh X. Tapi sayangnya sekali lagi pada korelasi, posisi antara variabel X dan Y itu bisa dipertukarkan. Maka sekali lagi saya akan menggunakan istilah variabel Y untuk menyebutkan variabel di korelasi. Korelasi tentu adalah pendekatan kuantitatif dengan biasanya menggunakan survei korelasional. Dan saya harus mengingatkan teman-teman sekalian bahwa korelasi itu bukan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Artinya, X tidak bisa dianggap menyebabkan Y. Atau sebaliknya, Y tidak bisa dianggap sebagai akibat atau diakibatkan oleh X. Tidak bisa, ya, sebab akibat tidak bisa. Jadi dia terbatas pada hubungan korelasi. Seperti yang sudah mungkin teman-teman ketahui sebelumnya, kita belajar ada korelasi Pearson, kemudian Sperman-Rho, dan Kendall-Tau, dan hari ini kita poin biserial. Perbedaan secara umum, untuk Pearson correlation itu harus normal datanya. Sementara Sperman-Rho boleh tidak normal, dan Kendall-Tau juga demikian. Sementara poin biserial itu harus normal, tapi nanti ada di setiap kelompok kategorikal yang sifatnya itu dikotomi. Nanti akan saya jelaskan apa itu kategorikal variable dikotomi. Untuk korelasi Pearson itu menggunakan data interval dan rasio atau kontinum. Sementara Sperman-Rho, kedua variabel itu bersifat ordinal, X dan Y berupa ranking misalnya, Kendall-Tau juga demikian. Sementara untuk poin biserial itu menggunakan satu variabel kontinum dan satu variabel dikotomi. Nanti kita akan lebih detail lagi untuk poin biserial pada slide yang berikutnya. Jumlah sampel pada umumnya untuk Pearson correlation itu lebih besar atau sama dengan 25. Tapi bisa lebih juga. Kenapa 25? Biasanya ditujukan untuk mengejar terdistribusi data yang normal. Nah, kalau misalnya Sperman-Rho itu bisa sampel yang kecil hingga sampai
10 subjek boleh ya. Dan untuk Kendall Tau itu biasanya menggunakan sampel yang kecil tapi banyak skor yang menepati ranking yang sama. Jadi ciri khas dari Kendall Tau itu adalah misalnya dari 10 orang itu yang nilainya misalnya nilai 0 sampai 100 ya. Itu yang nilai 80 ada 5 orang misalnya. Nah itu lebih cocok menggunakan Kendall Tau karena nilai 5 itu rankingnya kan sama. Ya rankingnya sama. Ya itu harus dibedakan nanti supaya nanti diurutkan 1 sampai 10. Nah, Kendall Tau lebih cocok jika banyak skor yang sama, menepati ranking yang sama. Sementara poin base serial itu dapat biasanya digunakan dengan jumlah sampel N sama dengan 30, yang mana biasanya masing-masing kategori variabel dikotomi ya, itu 15. Dikotomi ini biasanya ada 2 skor ya, misalnya 1 laki-laki 2 perempuan, 15 laki-laki 15 perempuan, bisa begitu. Nah, tapi sebenarnya jumlah sampel yang lebih kecil dari yang seperti dituliskan di sini itu memungkinkan saja untuk dilakukan uji korelasi, tapi ada kemungkinan besar nanti hasil korelasinya tidak optimal. Bisa jadi tidak berkorelasi ya, karena jumlah sampel yang kecil, tidak memadai. Kemudian untuk Pearson correlation itu paling populer digunakan. Spearman Rao sebenarnya lebih populer dengan Kendall Tau, tapi sebenarnya Kendall Tau meskipun kurang populer dengan Spearman Rao, dia lebih akurat, lebih baik dibandingkan Spearman Rao. Ya. Dan poin base serial itu biasanya jarang digunakan, tapi jika pun digunakan secara spesifik tidak ada fitur point base serial correlation di analisisnya. Tapi kita bisa menggunakan analisis Pearson karena di SPSS rumus perhitungan poin base serial dan Pearson itu sama saja. Baik, sebelum kita lanjut, tadi saya menerangkan ada data dikotomi dan ada interval, rasio, dan ordinal. Saya ingatkan kembali teman-teman, kalau misalnya kita bicara mengenai skala non-kategorikal, maka ada 2 jenisnya, yakni interval dan rasio. Kalau interval itu tidak ada nol mutlak. Nol mutlak itu adalah yang maksudnya nol itu yang tidak ada maknanya sama sekali. Nah, kalau tidak ada nol mutlak berarti nol itu dimaknai ada. Misal suhu 0 derajat Celcius itu ada maknanya, yakni sangat dingin. Sementara skala rasio itu bentuk jarak juga tapi ada nol mutlak. Kalau ada nol mutlak artinya adalah nol itu adalah ketiadaan atau nothing. Misalnya tingkat kemiskinan. Apakah ada tingkat kemiskinan yang 0 di dunia ini? Tidak ada. Jadi itu adalah skor rasio. Skala kategorikal. Skala kategorikal itu ada 2 jenisnya. Yang pertama adalah ordinal, yakni kategori yang berjenjang. Misalnya SD, SMP, SMA, SD 1 skornya, SMP 2, SMA 3. Kategori yang lain misalnya juga bisa berupa ranking. Juara 1, juara 2, juara 3. Yang berikutnya adalah skala nominal. Kalau skala nominal itu adalah skala yang sifatnya pengelompokan kategorikal. Misalnya gender, pria 1, perempuan atau wanita 2. Jadi cuma ada kategori laki-laki dan perempuan misalnya begitu. Kemudian jenis skala yang lain itu juga ada skala kontinum. Kontinum ini terdiri dari interval, rasio, dan ordinal. Sudah kita jelaskan tadi. Sementara skala dikotomi atau yang bisa disebut juga binari. Binari ini skala nominal tapi hanya 2 skor. Sementara skala nominal itu bisa saja lebih dari 2 skor. Ya, misalnya yang lebih dari 2 skor skala nominal ya bisa saja misalnya kelas A, kelas B, kelas C. Itu kan 3 nominal. Tapi kalau yang dikotomi itu selalu hanya 2 skor nominal. Misal skor nominal yang dikotomi gender, laki-laki perempuan. Ya. Atau skor nominal yang lain itu bisa misalnya kehamilan, hamil, tidak hamil. Nah itu masuk juga ya. Hamil di kode 1, tidak hamil di kode 0. Nah, dikotomi itu ada lagi turunannya, ada 2 jenis. Yakni dikotomi yang sifatnya diskrit. Misalnya tadi hamil, tidak hamil. Jadi batasnya itu jelas ya. 1 dan 0. Hamil, tidak hamil. Nah, karena tidak ada orang yang sedikit hamil. Tidak mungkin ya. Jadi selalu ada hamil, tidak hamil, batasnya jelas. Kemudian ada dikotomi yang kontinum. Kontinum ini dia batasnya itu masih ada sedikit range-nya, meskipun tetap digunakan 2 skor. Misalnya lulus, tidak lulus. Sementara lulus dan tidak lulus itu kan ada skornya ya.
Misalnya kalau lulus itu skornya 65. Sementara kalau tidak lulus itu 64 ke bawah. Kalau misalnya seseorang lulus tapi dengan skor 85, berarti dia lulus tapi dengan istilah kelulusan yang lebih tinggi atau keunggulan, ya. Tapi kalau misalnya dia skornya itu 50 tidak lulus, berarti dia berada di bawah rata-rata. Nah, skor kelulusan itu mempunyai sedikit kontinum, tapi tetap dibagi dua skornya, yakni lulus tidak lulus. Dengan ada skor masing-masing, lulus itu berapa, tidak lulus itu berapa. Baik, jadi untuk diuji poin beserial itu selalu ada satu variabel kontinum dan satu variabel dikotomi. Harus begitu. Entah variabel X kontinum atau Y dikotomi, atau sebaliknya Y kontinum, X dikotomi. Nah, syarat wajibnya artinya hanya ada dua variabel yang mana terdiri dari kontinum dan dikotomi. Sementara uji normalitas syaratnya itu berada di kedua kelompok dikotomi tadi. Misalnya, kita ingin mengetahui tingkat stres antara laki-laki dan perempuan. Itu bisa menggunakan korelasi poin beserial. Kita harus memperhatikan bahwa tingkat stres antara laki-laki dan perempuan itu mempunyai distribusi data yang normal. Itu syarat dari poin beserial. Contoh, pada contoh ini saya akan menggunakan buku Andy Field tahun 2013. Dia penelitiannya tentang apakah kucing jantan lebih sering meninggalkan rumah dibandingkan kucing betina. Pertanyaan penelitiannya begitu ya. Nah, Andy Field itu melakukan survei sederhana menanyakan ke teman-temannya untuk membuktikan ini. Jadi dia tanya temannya sebanyak 60 orang, apakah kucing Anda itu berapa lama kucing Anda meninggalkan rumah? Dihitung dalam waktu jam. Ya, selama misalnya 1 minggu. Maka diperolehlah data sebanyak 60 orang dan data kucingnya jantan apa betina, dan akhirnya masuk ke teknik analisis. Nah, baik, untuk analisis sendiri nanti berarti kita menggunakan variabel X-nya adalah jenis kelamin kucing, 1 betina, misalnya 0 jantan. Boleh dibalik ya, 1 jantan, 0 betina. Atau boleh juga 1 betina, 2 jantan. Ya. Jadi bisa skornya itu yang penting ada 2 skor saja, baik 1-0, 1-2 dan seterusnya. Nah, kemudian variabel Y itu adalah sifatnya itu rasio karena adalah waktu ya. Waktu 0 itu tidak ada. 0 adalah 0 mutlak. Maka lama waktu itu dihitungnya menggunakan kontinum atau rasio. Nah, hipotesisnya itu mirip dengan hipotesis yang korelasi seperti yang kita gunakan, yakni tidak ada hubungan antara jenis kelamin kucing dengan lama waktu meninggalkan rumah. Itu untuk H0. Sementara untuk H alternatif adalah ada hubungan antara jenis kelamin kucing dengan lama waktu meninggalkan rumah. Ya. Nah, data ini teman-teman bisa dicari melalui link ini dan nanti akan bisa dicari menggunakan nama file ini. Baik, bagaimana cara analisisnya? Cara analisis kita bisa menggunakan SPSS, menggunakan uji korelasi Pearson, yakni dia dengan cara klik analyze, correlate, bivariate, kemudian masukkan kedua variabel ke dalam kotak yang tersedia di variabel dan juga nanti klik OK. Tapi kita juga bisa menggunakan kalkulator di internet, misalnya menggunakan link yang ada di slide ini. Nah, caranya cukup sederhana, yang di internet tinggal kita copy data variabel X yang sifatnya kontinum dan variabel Y yang sifatnya dikotomis ke dalam kotak yang tersedia. Tapi mohon diketahui variabel X dan Y dikorelasikan bisa dipertukarkan posisinya ya. Jadi tidak masalah kalau misalnya variabel X kalian ada dikotomi, ya masukkan saja nanti ke variabel Y yang ada di kotak. Kemudian variabel Y kalian itu adalah continuous, maka masukkan saja ke variabel X yang ada di kotak. Tidak masalah dipertukarkan ya posisinya. Baik, kalau begitu saya akan membuat contoh cara analisis menggunakan SPSS dulu. Baik, menggunakan SPSS, di sini kita sudah ada datanya. Di sini ada 60
orang yang didata ya, 60 orang. Dan ini adalah lama kucing meninggalkan rumah. 1 itu adalah betina, 0 itu adalah jantan. Cara analisisnya, klik analyze, kemudian klik correlate, klik bivariate, kemudian kita masukkan kedua variabel. Tadinya begini. Oke, tadinya begini. Kita masukkan kedua variabel ke samping, yakni variables. Kemudian kita pastikan sudah person sudah diklik, kemudian klik oke. Selesai, ya. Hasil korelasi nanti bisa lihat di output SPSS. Ini nilai korelasinya 0,378 dengan signifikansi 0,03 di bawah 0,01 ya. Baik, bagaimana dengan yang di website atau pakai kalkulator? Caranya cukup sederhana. Dari misalnya sini kita copy dulu datanya dari subjek 1 sampai subjek ke 60 ya. Nah, misalnya ini kita blok, kemudian kita copy, kita buka misalnya di sini ya. Ini sudah saya buka linknya, continuous, kita copy di sini, kita paste di sini. Kemudian kita ambil dikotomis ada di sini. Kita copy lagi. Sampai ke bawah. Oke. Nah, kita paste di sini lagi. Oke. Jika sudah, kemudian kita klik calculate. Baik. Hasilnya 0,378 sama dengan di SPSS dan signifikansi 0,028 atau dibulatkan 0,03 sama persis dengan yang di SPSS yang di sini. Baik, demikian analisis untuk hasil poin korelasi poin biserial. Kita lanjut ke PPT. Untuk cara interpretasi. Untuk cara interpretasi sama persis dengan cara interpretasi ketika menggunakan korelasi misalnya Pearson atau misalnya Sperman-Rowe dan juga Kendall-Tau ya. Caranya kita baca dulu yang pertama apakah signifikan, biasanya dengan dilihat dari sig ini atau kita lihat dari tanda bintang, biasanya tanda bintangnya. Kalau misalnya ada sig di sini, kita gunakan taraf signifikansi yang kita pilih. Misalnya 0,05, 0,01 atau 0,001 ya. Pada analisis ini saya menggunakan 0,01. Setelah itu kita cek untuk 0,378 ini apakah ada tanda positif, ada tanda negatifnya atau tidak. Kalau tidak ada berarti dia korelasi positif arahnya. Berarti ini korelasi positif. Kemudian untuk nilainya 3,78 masuk kategori mana di bawah sini? Maka kategorinya yang rendah ya. Nah, ini hasil yang tadi dari kalkulator di website sama saja. Dan nanti setelah itu kita masukkan di kesimpulan, misalnya hasil analisis uji korelasi poin biserial menemukan bahwa jenis kelamin kucing memiliki hubungan yang rendah secara signifikan dengan lama waktu kucing meninggalkan rumah. Kita buat R-nya berapa? Mohon maaf, ini 0, komanya ketinggalan. R sama dengan 0,378, titik koma N, jumlah sampelnya 60, P kurang dari 0,01. Kemudian setelah itu ada tulisan tutel juga sama. Kemudian arah hubungannya, kedua hubungan variabel ini mempunyai arah hubungan yang positif, sehingga dapat diartikan kucing betina lebih sering meninggalkan rumah karena nomor 1 itu betina, 0 itu adalah jantan. Jadi kalau arahnya positif, maka yang nomor 1 itu yang nanti arahnya membuat dia menjadi lebih sering, lebih atau semakin tinggi ya. Yang nomor 1 itu adalah kucing betina. Berarti kucing betina lebih tinggi atau lebih banyak waktu untuk meninggalkan rumah. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan R square atau R kuadrat, itu dengan cara dikuadratkan 0,3782 jadi 0,143 dikalikan 100 jadi 14,3%, maka kita bisa buat kesimpulan bahwa jenis kelamin kucing menyumbang 14,3% dari variabilitas waktu yang dihabiskan kucing jauh dari rumah. Nah, demikian contoh analisis dari uji
korelasi poin beserial. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Setelah ini silahkan belajar lebih jauh mengenai korelasi poin beserial, mungkin juga mencoba menganalisisnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada keliru dalam penyampaian saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.